Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paksius Surikaka, SPD. Saya sebagai mahasiswa TPG dalam jabatan di Universitas Mataram. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di SDK Pemuda Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik anak-anak, saat ini Pak Guru akan melaksanakan pembelajaran itu di Satuan Pendidikan SDK Pemuda kelas 6 semester 1. Materinya menunjukkan kalimat utama dan menghemat energi. Mata pelajaran itu ada bahasa Indonesia dan IPA, itu pembelajaran S1 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka di sini marilah kita kira-kira berapa orang yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua. Terima kasih karena anak-anak pagi ini semua anak-anak hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdiri semua untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan membuka yang dipandu oleh teman kita, yaitu Putri. Mari Putri, semua ambil sikap dengan sopan untuk menghadap Tuhan dalam doa. Silakan Putri. Siap kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri yang sudah membuka pembelajaran kita dengan doa. Silakan anak duduk kembali. Anak-anak, apakah masih ingat materi kita pada beberapa hari yang lalu? Masih, Pak. Tentang apa? Tentang bilangan. Oke, tentang bilangan caca. Hari ini anak-anak, kita belajar tentang menentukan kalimat utama pada paragraf. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya lagi. Apakah masih ingat itu tentang bilangan caca? Apa itu bilangan caca seperti apa anak-anak? Seperti apa? Dari angka 0 sampai dari H sampai R3. Bagaimana? Dari angka 0 sampai angka R3. Oke, bilangan bulat yang terdiri dari bilangan 0 sampai pada bilangan sampai 3. Itu yang dinamakan dengan bilangan Caca. Nah, hari ini anak-anak kita belajar menentukan kalimat utama pada paragraf. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari kita mengambil posisi yang bagus, duduk yang rapi, lipat tangan, supaya kita bisa belajar dengan baik, agar tujuan pembelajaran kita itu bisa mencapai. Nah, di sini anak-anak ada 5 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, setelah siswa mengamati video yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa mampu menentukan kalimat utama pada paragraf dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuktikan jawabannya dalam menentukan kalimat utama setiap paragraf melalui nonton video pada PowerPoint dengan benar. Yang ketiga, melalui nonton video yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kalimat utama dengan benar. Yang keempat, melalui berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan benar. Yang kelima, melalui berdiskusi, siswa mampu membedakan kemampuan energi listrik dan energi matahari dengan benar. Nah, di sini anak-anak yang kita harus tentu hari ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran.
yaitu dari 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 dan 5 setelah sebentar kegiatan pembelajaran yang kedua. Setelah habis istirahat kita masuk kembali, kita akan menempuh ini dua tujuan pembelajaran. Baiklah adik-adik, pada video sebelumnya masa depan sarana belajar mudah dan menyenangkan. Baiklah adik-adik, pada video sebelumnya aku telah menjelaskan tentang cara cepat menentukan ide pokok. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Putu akan menjelaskan tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kedua kalimat ini sangat erat hubungannya dengan ide pokok. Untuk itu, simak baik-baik ya video ini dari awal hingga akhir. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Putu selanjutnya. Adik-adik, dalam sebuah paragraf terdapat beberapa kalimat. Nah, dalam kalimat-kalimat tersebut ada yang dinamakan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau merupakan inti kalimat dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Untuk kalimat utama bisa ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa juga campuran. Nah, bisa disingkat dengan A, B, C. A yaitu kalimat utama berada di awal paragraf, B kalimat utama berada di belakang paragraf atau di akhir, kemudian C yaitu kalimat utama terletak campuran. Maksudnya ada di awal dan juga ada di akhir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui letak kalimat utama? Ini dia. Dalam kalimat utama memiliki ciri-ciri. Apabila kalimat utama berada di awal paragraf, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, terdapat repetisi. Jadi apabila pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat yang pertama, maka bisa dipastikan bahwa kalimat yang pertama tadi adalah kalimat utama. Lalu ciri yang kedua yaitu terdapat kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Nah, yang ketiga cirinya adalah terdapat kata ganti orang. Bisa ia, dia, mereka, atau nya yang merujuk pada kalimat yang pertama. Nah, apabila dalam suatu paragraf terdapat 3 ciri tersebut atau salah satu dari 3 tersebut, bisa dipastikan bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Bagaimana jika kalimat utama berada di akhir paragraf? Cirinya adalah terdapat kesimpulan. Nah, jika dalam akhir paragraf terdapat kalimat yang mengandung kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau jadi, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut berada di akhir paragraf, atau bisa dikatakan dengan paragraf induktif. Jadi adik-adik, apabila kalimat utamanya berada di campuran atau di awal dan di akhir, berarti dalam satu paragraf memiliki ciri-ciri kalimat utama di awal dan juga di akhir. Baiklah adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas? Agar lebih paham, kalian bisa lihat contoh berikut. Adik-adik, berikut adalah contoh dari paragraf deduktif.
yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Perhatikan ciri-ciri yang sudah Kak Futu jelaskan tadi ya. Pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi kata komodo, kemudian didukung oleh kalimat nomor 3 adanya kata rujukan ini. Dan kedua ciri tersebut didukung oleh adanya kata merupakan pada kalimat yang pertama, sehingga kalimat utama pada paragraf tersebut berada di awal paragraf. Perhatikan contoh berikutnya. Paragraf berikut ini adalah paragraf induktif karena kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Bagaimana bisa? Coba kita lihat ciri-ciri dari kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu terdapat kesimpulan. Dalam paragraf ini, kesimpulannya terletak pada akhir paragraf dengan ditandai kata pada intinya. Pada intinya, suami istri harus selalu kompak dalam mendidik anak. Dengan demikian, paragraf ini dinamakan paragraf induktif. Selanjutnya adalah campuran. Maksudnya, kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Pada kalimat yang pertama, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter, nah, pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi, yaitu pendidikan karakter, sehingga kalimat pertama dikatakan sebagai kalimat utama. Tetapi pada akhir paragraf juga terdapat kata simpulan, yaitu jadi, sehingga paragraf ini dinamakan paragraf campuran karena kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Dari ketiga contoh tadi, apakah adik-adik sudah paham tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Perlu adik-adik ketahui apabila terdapat soal menentukan kalimat utama atau kalimat penjelas, terdapat beberapa trik untuk menjawabnya. Pertama, jangan baca paragraf secara keseluruhan. Baca terlebih dahulu soalnya. Kemudian, lihat ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf. Apabila pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi atau kata rujukan atau kata ganti orang, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf deduktif. Tetapi apabila terdapat kesimpulan menggunakan kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Dan apabila kedua ciri tersebut terdapat pada paragraf, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf campuran. Itu tadi materi bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan penjelasan Kak Futu tadi, dan semoga dapat membantu adik-adik yang belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Baik anak-anak, seperti itu penjelasan atau video menentukan kalimat utama, baik kalimat utama maupun kalimat penjelas. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, apakah anak-anak mengerti? Paham? Oke, di situ sudah jelas ya. Di dalam video tadi itu sudah menjelaskan dengan baik, dan di situ juga terdapat 3 soal. Soal soal pertama itu adalah menentukan kalimat utamanya pada awal paragraf, yang kedua itu akhir paragraf, dan yang ketiga pada awal dan akhir. Nah, di situ anak-anak saya perlu jelaskan sedikit. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok dari satu paragraf yang berstruktur lengkap dan memuat informasi inti dari keseluruhan paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya berada di akhir paragraf serta berada di awal.
dan berada di awal dan pula di akhir paragraf. Tadi anak-anak sudah jelas, misalnya kalau yang ada di awal paragraf itu adalah kalimat apa tadi? Yang ada di awal paragraf Deduktif. yang ada di akhir paragraf, Induktif. yang ada di awal dan di akhir. Campuran. Baik. Maka di sini anak-anak juga ada beberapa cirinya tadi. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan keterangan tambahan yang menjelaskan dari kalimat utama. Yang berikut, setiap kalimat utama berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif, sedangkan berada di akhir paragraf yaitu paragraf induktif, serta yang berada pada awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Itu sekilas penjelasan dari video dan penjelasan yang kita harus baru dengar ini. Baik anak-anak, sekarang silakan masuk dalam kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 4 orang. Ayo sudah, bentuk kelompok. Baca dalam kelompok karena ada beberapa kelompok lain itu yang dibaca. Sudah? Kerja dengan penuh pemahaman ya. Iya, Pak. Perhatikan presentasi
kita sampai di sini. Nah sekarang untuk lebih pemahaman kita lebih bagus lagi dengan apa yang kita belajar ini, maka marilah kita mengerjakan lembar evaluasi ini dengan secara individu per orang ya. Ya Pak. Tulis nama lengkap. Kerja masing-masing ya. Silakan anak-anak mengerjakan secara individu, tidak boleh kerjasama. Beda dengan kita bekerja kelompok tadi, di dalam kelompok kita bekerja secara berdiskusi. Silakan mengisi jawaban. Di situ ada 5 pertanyaan dalam lembar evaluasi.
Sudah? Oke, silakan kerja dengan penuh seksama, baca baik-baik itu bacaannya supaya anak-anak bisa menjawab soal itu dengan benar. Jika ada yang sudah selesai, silakan baca ulang. Misalnya ada mau diperbaiki, perbaiki jawabannya. Sudah? Yang sudah berkumpul. Ingat nama ditulis, nama lengkap. Sudah? Baik, sudah semua? Oke, anak-anak, coba kita perhatikan ke depan. Untuk gambar evaluasi ini sebentar setelah habis pembelajaran ini baru perlu periksa. Nah, sekarang saya memberikan penilaian hasil kerja kelompok kita tadi. Bahwa di situ anak-anak yang memperoleh nilai tertinggi itu adalah kelompok 3 dan kelompok 2. Itu nilainya itu 87 sama-sama. Sedangkan kelompok 1 75. Jadi mari kita memberikan tepuk salut untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
itu anak-anak hasil kerja kelompoknya tidak kalah jauh poinnya itu dengan kelompok 1. Mari kita memberikan tepuk salut kepada kelompok 1. Tepuk salut. Oke. Anak-anak, hari ini kita perhatikan di sini ada di slide, itu adalah sebuah rangkuman pembelajaran kita bahwa hari ini itu adalah bagaimana cara menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat atau paragraf induktif dan paragraf campuran. Di sini anak-anak, kalimat utamanya adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok dari suatu paragraf yang berstruktur lengkap dan membuat informasi inti dari keseluruhan paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya berada di akhir paragraf serta berada di awal dan berada di awal dan pula di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya adalah kalimat yang berisikan keterangan tambahan yang menjelaskan kalimat utama. Setiap kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif, sedangkan yang berada di akhir paragraf yaitu paragraf induktif, serta yang berada pada awal dan akhir paragraf disebut paragraf campur. Di sini anak-anak yang perlu kita harus perlu pahami. Hari ini juga silakan menulis rangkuman pembelajaran kita pada slide di papan yang ditulis. Silakan tulis. Tulis dengan benar. Silakan menulis rangkuman pembelajaran kita yang ada di dalam. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai sampai di sini. Mari semua isi buku di dalam tas. Untuk PR nanti saya akan kirim lewat grup kita ya. Iya. PR-nya saya kirim lewat grup kelasnya kita. Silakan isi buku di dalam tas. Pada pagi hari ini mari kita, karena tadi awal pembelajaran kita buka dengan doa, mari kita menutup dengan doa juga. Saya minta Karim untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Semua anak-anak berdiri.
mengambil sikap dengan sopan. Siap kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kali yang sudah menutup kegiatan kebaikan pada pagi hari ini dengan doa. Silakan anak-anak keluar. Pembelajaran kita selesai sampai pada pagi hari. Anak-anak silakan keluar.